penunjang penulisan naskah atau tugas. Tidak dicantumkan di dalam naskah karena akan mengganggu kesinambungan pembacaan. Nah, teman-teman lihat nanti ya, ketika ada tabel ataupun grafik atau figur ya, yang ingin teman-teman masukkan di dalam penugasan ini. Pikirkan dua hal. Yang pertama adalah apakah tabel atau tambahan tersebut perlu disampaikan. Bila menurut teman-teman yes, perlu disampaikan, opsinya ada dua. Apakah dicantumkan di dalam the body ya, the body of the essay, ataukah ini sebagai attachment atau apa istilahnya, lampiran atau lampiran saja. Nah, pertimbangkan di situ. Kalau ini perlu untuk ditampilkan di body dari essay ini, ya silakan. Kalau ini terlalu banyak, taruh saja di lampiran. Hukuman disiplin berat, jadi penugasan ini adalah penugasan individual, dan teman-teman nanti akan dipastikan tugasnya itu tidak ada yang sama, pasti berbeda. Mungkin objeknya topiknya sama, misalkan corporate failure, tetapi topiknya pasti beda, subjeknya maksud saya, subjeknya pasti beda. Itu juga kalau subjek atau targetnya BUMN yang sama, tetapi topiknya akan berbeda. Nanti atau mungkin sudah diatur ya oleh soalnya pembagiannya. Jadi ada 3 topik yang teman-teman bisa pilih, ditentukan ya oleh koordinator kelas. Ada corporate failure, ada fiscal risk, dan ada enterprise risk management. Dan ada 10 BUMN yang semuanya TBK. Ini sengaja dipilih yang TBK oleh Bu Intan ya, karena perusahaan TBK itu kan mereka tunduk ke peraturan terbitkan OJK, ada kewajiban menyiapkan laporan tahunan dan laporan semesteran. Ya, teman-teman bisa ambil data di sana, lebih mudah. Jadi dalam satu kelas itu, satu topik harus mengambil objek case study yang berbeda. Jadi misalkan nomor absen 1 sampai dengan 10 ini, mengambil topik corporate failure, dan BUMN-nya dibagi ke, yang 10 BUMN ini dibagi ke 10 orang tersebut. Nah, masing-masing korporasi ini atau BUMN ini kan mungkin teman-teman kalau yang Krakatau Steel sedang jelas ya, sedang ada permasalahan, Waskita Karya juga ada permasalahan, Angkasa Pura juga sedang didera oleh pandemi. Nah, masing-masing ini ada permasalahannya, namun tidak semuanya berakhir dengan kondisi yang parah ya. Kimia Farma, Indo Farma ini kan di bidang kesehatan. Sekarang mereka thriving tuh dengan kondisi pandemi, mereka thriving, pertumbuhannya lebih baik lah dibandingkan dengan tahun-tahun normal. Nah, ini maksud dengan kalau dapat corporate failure, terus dapat salah satu BUMN yang sukses, itu bukan berarti nggak ada kegagalannya. Teman-teman dibahas aspek permasalahan di masa lampau yang bukan mungkin ya, yang pasti ada, pernah dilaksanakan atau dialami oleh BUMN tersebut. Untuk uji plagiarism, jadi perkenankan melakukan uji plagiarism di luar prodi atau unit perpustakaan. Nanti akan saya share screen, saya diskusi dengan dosen yang lain, dengan Pak Hendro dan Bu Intan. Ini kriteria penilaiannya, ada pendahuluan 35 points, literature reviews 10 points, discussion 35, conclusion 10 points, dan bagian akhir menampilkan plagiarism checker PDF maksimal 50%. Ini yang sudah di-share ke teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan diketik di sini. Saya akan respon, jadi ketika ada satu orang bertanya, yang lainnya bisa mengetahui. Cukup satu kali saya merespon, sudah tersebar ke semuanya. Maksimal 5.000 kata dimulai dari pendahuluan atau dari cover. Jawaban saya adalah mulai dari pendahuluan. Di sini ada toleransi,
plus minus 10%. Jadi teman-teman bisa 5.500 atau 4.500. Kalau dia nanya lagi 4.499 boleh nggak Pak? Boleh lah. Apakah pada bagian pendahuluan tidak memerlukan rumusan masalah atau tujuan? Ini bagian pendahuluan sudah ada tuh. Tadi di dalam soal itu menjelaskan latar belakang penulisan, permasalahan, dan metode penulisan dan seterusnya. Lihat petunjuk. Maksudnya yang ada di petunjuk itu adalah hal yang minimal. Kalau menurut teman-teman ada hal lain yang seharusnya disampaikan di satu bagian, entah itu di pendahuluan, or discussion, atau conclusion, silakan saja. Cuma make sure aja bahwa teman-teman tidak melewati word counts and page counts-nya. Jadi 5.000 dan 15 halaman tadi. Panjang naskah halaman 15. Itu sampai daftar pustaka atau sampai kesimpulan. Dan dihitung dari cover atau dari pendahuluan. Tadi saya sudah jelaskan, dari pendahuluan dijadikan sebagai halaman 1. Sebelum pendahuluan, halamannya misalkan menggunakan angka Romawi ya. Mulai dari bab 1 pendahuluan menggunakan angka Arab. Nah, sampai dengan halaman terakhir sebelum daftar pustaka, itulah yang menjadi acuannya. Daftar pustaka bisa 4 atau 5 halaman, tapi itu tidak mengganggu jadi permasalahan bagi teman-teman karena jumlah halamannya tidak dihitung. Nah, ini yang baru saya input. Pertanyaan nomor 4, mengingat Turnitin dari perpustakaan memerlukan waktu sekitar 5 hari, apakah ada kelonggaran Pak untuk menggunakan Turnitin dari luar? Nah, ini tetap menggunakan Turnitin dari perpustakaan, tetapi hasilnya bisa disampaikan menyusul via email. Ini via email sebaiknya di pull aja dulu ya. Di pull oleh koordinator kelas. Jadi saya kadang-kadang kalau dikirim by one itu banyak email yang belum dikenal seringkali masuk ke spam, agak susah mendeteksinya. Pertanyaan nomor 5. Untuk batas plagiarism maksimal 20%, apakah akan ada keringanan? Ini hasil diskusi Pak Hendro dan Bu Intan. Untuk Turnitin, pada umumnya yang berlaku maksimal 20%. Jika lebih dari 20%, kita berikan semacam sanksi pengurangan poin. i.e. 21 until 30%, misalkan ya ini minus 5, 31 sama dengan 40% minus 10. Jadi teman-teman bisa menggunakan Turnitin temporary yang bisa memastikan bahwa tugas sudah memenuhi ambang batas maksimal 20%. Namun tidak dikirimkan sebagai database Turnitin, jadi agar ada kepastian terlebih dulu aja. Nomor 6, apakah cover ada unsur-unsur yang dicantumkan harus mengikuti urutan yang ada di soal? Tadi sudah saya jelaskan. Bagi saya sih nggak masalah. Cuma untuk memudahkan ya, membandingkan dengan yang lain, saya cepat carinya, disamakan saja urutannya. Nomor 7, apakah kertas kerja perhitungan laporan keuangan dapat ditaruh di lampiran dengan landscape? Nah, ini nggak masalah. Masalah layout ya. Nah, teman-teman mau taruh di lampiran sebagai landscape atau portrait, silakan teman-teman yang lebih tahu posisinya lebih nyaman bagi pembaca. Ini nomor 8 baru ditulis. Siapa yang ngetik ini?
Izin Pak, Izin bolehkah saya, Pak. di-share ya, siapa? Izin saya, Pak. Nike. Nike Sri Maharani. Izin Pak, bolehkah di-share tips and tricks agar isi makalah dapat optimal, terutama bagian coherence. Terima kasih Pak. Jadi gini, coherence itu bisa dilihat dari yang pertama ya, dari sisi istilahnya overview, secara general, secara makro, coherence antara chapters ya, antara pendahuluan dengan discussion, pendahuluan dengan literature review, dengan discussion dan conclusion, itu ada koherensi. Jadi mereka membahas topik yang sama. Ketika di pendahuluan dijelaskan latar belakangnya itu memang yang sesuai dengan topiknya. Terus juga ketika di literature review itu dibahas jurnal-jurnal atau theoretical atau buku yang memang sesuai dengan topik yang dibahas. Setelah itu ketika discussion, ini yang menarik discussion ya. Ini agak berat sih kalau untuk teman-teman D3 tidak terlalu ditekankan bahwa kalau yang idealnya untuk discussion ini adalah ketika ada beberapa pendapat ya, itu teman-teman bisa menemukan adanya perbedaan. Jadi pendapat si A adalah corporate failure itu seperti ini. Tapi menurut B, itu belum masuk kategori corporate failure. Itu kalau bisa menemukan unsur seperti itu, nah itu luar biasa. Tapi memang untuk level diploma 3, bahkan S1 dan S1 saja belum terlalu urgent. Tapi kalau seandainya teman-teman bisa menulis itu, akan dapat poin yang lumayan besar, dan itu jadi pengalaman tersendiri. Kenapa? Karena ketika teman-teman mampu membedakan atau menemukan perbedaan atau perdebatan antara akademisi yang satu dengan akademisi yang lain, artinya kita sudah memahami konteks dan pemikiran dari kedua atau beberapa akademisi tersebut. Saya juga di situ dalam diskusi bukan hanya perbedaan, jadi ada persamaan-persamaan, silakan disampaikan. Nah itu coherence dari sisi makro ya. Coherence dari sisi mikro itu adalah hubungan antar paragraf. Jadi paragraf itu kan teman-teman kembali lagi ke pelajaran bahasa Indonesia atau bahasa yang lain intinya sama sih. Dalam satu paragraf itu ada satu main idea, terus ada supporting evidence. Jadi ketika teman-teman bilang dalam paragraf itu bahwa misalkan corporate failure itu dapat disebabkan oleh permasalahan likuiditas. Nah, di situ teman-teman ketika ada suatu statement itu harus ada referensinya. Siapa nih, menurut siapa gitu kan? Karena nggak mungkin kita itu bukan orang yang punya otoritatif untuk menyatakan statement. Jadi ketika ada statement seperti itu, salah satu permasalahan dari corporate failure atau indikatornya adalah permasalahan likuiditas. Misalkan disampaikan oleh Sumardi, misalkan oleh Sumardi tahun 2019. Nah, teman-teman tulis di situ. Terus teman-teman bandingkan nih, ternyata kalimat berikutnya, ternyata ini tidak sepenuhnya didukung oleh Sumarjo di tahun 2020. Nah, teman-teman bisa diskusikan di situ. Lantas setelah ada main idea, ada beberapa supporting, teman-teman kasih contoh, misalkan untuk Krakatau Steel nih. Oh, ternyata likuiditasnya bermasalah. Atau likuiditasnya tidak bermasalah, tetapi solvensinya ada masalah. Nah, setelah itu ada kalimat terakhir yang menghubungkan satu paragraf dengan paragraf berikutnya. Jadi terlihat ketika membacanya itu flow-nya itu enak, jadi lancar gitu. Dari satu paragraf ketika kita akan berakhir ke paragraf yang berikutnya.
sebenarnya ini bukan tips and tricks ya, ini bisa diperoleh kalau teman-teman sering menulis, rajin menulis atau latihan di situ, itu akan muncul tuh ada semacam insting nih kok belum itu ya, belum flow-nya belum enak dibacanya nih, akan muncul seperti itu. Dan nanti kalau teman-teman bikin skripsi, itu kan kita bisa sewa ya, kita bisa hire proofreader. Mereka yang mengecek yang pertama konsistensi kita, yang kedua grammarnya, apakah ada kesalahan grammar. Baik, bahasa Indonesia juga ada grammarnya, walaupun tidak seketat, sekompleks bahasa yang lain misalkan. Juga kalau ada typos, mereka yang mengecek. Jadi jangan khawatir nanti kalau teman-teman mengerjakan skripsi ya. Yang ke-9 ini ada pertanyaan Bapak, lagi. izin Pak. Ya. Share screen-nya belum keganti Pak. Masih layar PDF Pak. Oh, masih layar PDF ya? Iya Pak, benar. Ini kalau di saya udah ini. Kasih Bapak. Kalau sekarang? Udah Pak, udah keganti. Oh, jadi gitu ya. Kalau tadi ketika share itu PDF ya, akan PDF terus, walaupun saya sudah berganti screen. Oke. Ini nomor 9. Dalam penelitian teori tersebut, apakah kita merangkum jurnal referensi secara keseluruhan, atau boleh hanya mengutip baik kalimat atau teori yang ada pada jurnal untuk kita jadikan landasan teori. Dalam merangkum, saya khawatir akan berpengaruh pada penelitian semakin peserta. Nah, teman-teman itu, ya, kan ada dua metode untuk mengkuat ya pendapat dari suatu jurnal. Yang pertama adalah direct quotation, yang kedua indirect. Nah, kalau direct quotation itu kadang-kadang orang nyebutnya direct ya, direct quotation juga nggak ngerti pronunciation-nya. Direct quotation itu memang akan berpengaruh pada penelitian. Makanya saya sarankan teman-teman pakai kata yang kedua, itu the indirect quotation. Bagaimana cara indirect quotation sehingga tidak memperberat atau menambah plagiarism score-nya di penelitian? Teman-teman gunakan paraphrasing. Kalau paraphrasing itu kan sudah tahu cara paraphrasing teman-teman? Apa dengan paraphrase? Misalkan Nike, menurut pemahaman Nike, paraphrasing itu apa? Iya Pak, jadi kayak menulis ulang tapi seperti apa yang disampaikan sama penulis terdahulu, tapi nggak sama persis gitu Pak. Gitu sih menurut saya. Ya, basically paraphrasing itu kita merubah struktur penyampaiannya atau menggunakan bahasa yang lain, kemudian katanya berbeda, tanpa merubah main ide dari penulisnya. Jadi kalau sebelumnya dia bilang, misalkan the foundations of sound business practice are, misalkan yang pertama, good corporate governance. Itu kan strukturnya teman-teman bisa dibalik. Jadi tadi yang good corporate governance yang di akhir menjadi di awal. Terus misalkan ada penggunaan kata-kata ganti orang, teman-teman dihilangkan. Nah, hal seperti itu tidak akan menambah plagiarism score di penelitian. Apalagi kalau jurnalnya misalkan dari bahasa Inggris diganti ke bahasa Indonesia, itu kan
insya Allah sih lebih safe lah. Nah, ini apakah kita merangkum jurnal referensi secara keseluruhan? Nah, kalau yang definisi merangkum bukan secara keseluruhan ya. Kalau merangkum itu kan ikhtisarnya. Jadi kita ambil ikhtisarnya dari satu jurnal, lantas kita paraphrasing. Seperti itu. Teman-teman sudah 731, silakan isi presensi dulu ya. Teman-teman ada lagi yang disampaikan? Bapak izin apabila bertanya mengenai materi boleh Pak? Boleh, silakan Iqbal. Iya Pak, izin Pak, kan Iqbal ini kemarin mendapatkan risiko fiskal ya Pak. Tapi Iqbal sendiri itu masih bingung Pak terkait risiko fiskal Pak. Nah, yang Iqbal dapat dari berbagai literatur itu rata-rata, mungkin ini gue izin memastikan ya Pak, rata-rata mengenai risiko fiskal ini berkaitan dengan kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah, khususnya kepada SOIs Pak. Berarti Pak, kalau kayak gitu Pak, Iqbal boleh nggak sih Pak pakai judulnya tuh ataupun kan rumusan masalah yang berkaitan dengan kebijakan fiskal dan kaitannya dengan risiko fiskal tersebut, Pak. Terima kasih, Pak. Gimana tadi yang terakhirnya itu? Apakah Jadi, boleh Iqbal boleh menuliskan Pak? judul? Ya, judulnya itu ada tulis kebijakan fiskalnya, Pak. Karena kan Pak, kemarin tuh mungkin ada yang bilang juga, Pak, kayaknya kalau misalnya kayak gitu ntar fokusnya malah kebelah jadi kebijakan fiskal kan, Pak, gitu. Ada yang bilang kayak gitu, Iqbal. Tapi Iqbal mikirnya kalau misalkan karena itu satu kesatuan ya, Pak ya, di pandangan Iqbal itu berarti sah-sah aja gitu loh kalau Iqbal pilih kebijakan fiskal dan kaitannya dengan risiko fiskal di PT X seperti itu, Pak. Gini, itu kan ada 3 topik ya. Corporate failure itu satu hal yang berbeda.
Tetapi manajemen risiko dan fiscal risk itu sebenarnya ada hal yang sama, cuma dilihat dari perspektif yang berbeda. Jadi kalau yang enterprise risk management itu perspektifnya adalah internal korporasi, sedangkan risiko fiskal itu risiko yang terkait dengan owner. Jadi kebetulan ownernya adalah pemerintah, sehingga ketika ada risiko permasalahan dari suatu BUMN, yang terhit atau akan terkena adalah pemerintah. Pemerintah akan terkenanya di mana? Dari sisi APBN. Apakah dividennya berkurang, ataukah malah nanti kita harus memberikan suntikan modal. Jadi memang seperti itu. Dan lihatnya, teman-teman bisa di situ dicari teoretikalnya adalah ya bagaimana misalkan struktur APBN-nya, seberapa banyak sih kita mengharapkan dividen atau penerimaan dari SOI. Terus yang kedua, teman-teman bisa juga cari database itu berapa banyak PMN yang sudah diberikan oleh pemerintah dalam misalkan in the last 5 years, seperti itu. Nanti dengan data historis itu, ke depannya teman-teman mungkin bisa melihat juga kondisi perusahaannya. Apakah ini akan seperti ini, akan sustain dan memberikan dividen yang continue, ataukah malah tahun depan nggak ada dividen. Kalau bisa prediksi seperti itu nggak masalah. Jadi memang membahasnya kita memang ke faktor dilihat dari sisi pemerintah, bukan dari sisi BUMN-nya. Adapun data BUMN itu yang dianalisis teman-teman itu untuk memprediksi kira-kira potensi atau risiko apa saja yang akan dihadapi oleh pemerintah dari permasalahan yang timbul dari suatu BUMN. Demikian, Iqbal. Baik Pak, berarti fokusnya itu Pak bisa dengan kaitan dengan APBN juga ya Pak ya? Berarti di kacamata pemerintah kan Pak? Izin mengulang lagi. Apa tadi? RSBN? APBN Pak, berarti APBN, kalau ya. tadi mengulang lagi Pak, berarti fokusnya bisa di APBN dan kacamata pemerintahnya itu kan ya Pak, sebagai pemegang saham di perusahaan tersebut. Iya, betul. Risikonya dari sisi kita, dari sisi pemerintah maksud saya. Baik Yang Pak, lain? terima kasih Pak. Oke, Iqbal. Kalau saat ini belum ada, nanti silakan tulis di link itu ya, file tadi. Terus selanjutnya, ini terakhir, saya teman-teman mohon maaf ya, dalam 14 kali pertemuan ini pasti banyak salah nih. Karena saya yang paling banyak bicara, tentu saja yang paling banyak salah ya saya gitu. Kalau ada hal yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf. Dan kedepannya kalau ketemu saya di lift atau di bus, atau tadi siapa yang tadi yang di Palembang ini? Paris ya. Kalau ketemu saya di Palembang, saya mungkin masih keluar sebentar. Tegur aja. Pak, saya mahasiswa Bapak di tahun 2021-2022. Selanjutnya, saya harapkan teman-teman itu sukses. Ini cuma